Papua. Apa I? Boleh tak? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para putra lan putri. Ya. Ada yang besar ya? Yang besar ya? Capek? Oh, siap. Jadi siap untuk menerima pembelajaran siang hari. Biar nggak ngantuk ya. Kalau Mas bilang apa? Kalau Mas bilang 1, kalian tepuk 3 kali. Kalau Mas bilang 1, kalian tepuk 3 kali. Mas bilang 2, tepuk 1 kali. Kalau Mas bilang 3, tepuk 2 kali. 2, Kalau 3, 1, 3, 2, 3. Ya. Ayo. 1, 2. Ada yang salah tadi. 2, 1, 3, 2. 1, 3. 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Lagi mas. Sudah. Oke, jadi yang sudah ditulis hasilnya sudah benar ya, tapi mungkin ada yang kurang tepat. Perdagangan bangsa barat seperti yang Mas bilang kemarin itu ada 3 poin, yaitu adalah God, glory, gospel. Kemudian ada kebutuhan akan pemerintah, dan yang paling penting adalah kejatuhan, konstan, konstanti. Oke, jadi dari 3 itu adalah salah satu pendorong utama dari penjelasan bangsa barat. Terutama di wilayah Konstantinopel itu kan awalnya adalah sebuah kota dagang. Nah, kalau kota dagang jatuh, logikanya pasti barang-barang yang di sana kan tidak ada lagi. Karena kan seperti dalam teori pasar, dalam teori ekonomi, kalau sebuah komoditas itu jatuh, artinya kan market atau pasar itu kolaps. Nah, kejatuhan Konstantinopel itu berpengaruh pada, jangan marah ya, jangan marah sama Mas. Tidak dapat susu mas. Tidak dapat susu gratis kan? Kalian tidak teker. Jangan marah. Dari setelah kejatuhan Konstantinopel muncul adanya penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra itu dimulai dari Spanyol pada tahun 1492. Oleh siapa? Pelautnya. Ada yang masih ingat pelautnya siapa? Pelautnya 1492. Pelautnya siapa? William. Bukan William aja. Ayo, 1492 itu ada pelayaran dari Spanyol. Nama pelautnya siapa? Christopher Columbus. Oke, jadi dari penjelajahan samudra itu dipelopori oleh Christopher Columbus yang awalnya berpikir kalau dunia itu kan
tahunya kalau ke timur pasti ketemu tempat penghasil rempah-rempah. Karena zaman dulu kayak Indonesia dan Kepulauan Nusantara itu kan dinamanya rempah timur. Nah, Christopher Columbus itu memiliki pemikiran lain. Jadi dia berpikir kalau bagaimana kalau kita menuju ke India, karena di zaman dulu India itu dianggap sebagai tempat penghasil rempah. Kalau kita lewat barat pasti kita bisa lewat India, tapi ternyata salah. Ternyata mereka menemukan dunia baru atau Nueva Mundo, dunia baru. Oke. Jadi sampai sini teman-teman masih ingat ya flashbacknya seperti apa? Jadi kedatangan bangsa Barat dipelopori oleh tiga ini, kemudian dimulai oleh pelaut bernama Christopher Columbus dan akhirnya menemukan dunia baru. Nah, kesuksesan dari Spanyol itu bisa dibilang kesuksesan dari Spanyol menemukan dunia baru itu membuat bangsa-bangsa Eropa itu iri. Iri kenapa mas? Karena pada waktu itu Spanyol itu sebagai kerajaan terkaya di belahan bumi Eropa itu menyebabkan negara-negara lain ingin bersaing dengan Spanyol. Salah satunya adalah Portugis. Nah, Portugis ini juga memiliki pelaut yang ada. Ada yang masih ingat pelautnya siapa? Pelaut Portugis. Jadi ada penjelasan Portugis. Pasti enggak? Oke. Satunya lagi yang melewati Tanjung Garapan, masih ingat? Hai. Belakangnya Dias, depannya apa? Dias. Tak kasih clue itu. Luis Diaz mas. Luis Diaz. Bukan. Terus pokoknya dari tak kasih clue ini Dias. Depannya apa? Bartolomeu. Bartolo. Tidak secepat itu dan busuk. Yang satunya lagi siapa? Alfonso? Davis. Bukan. Arbu? Abu Bakar Mbappe. Berarti. Oke. Sudah ada itu? Tahu aku tulis tadi. Oke. Kita sudah membahas cepat ya tadi tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, ada satu sisi lagi nih. Kemarin kan kita bahas ada 4 negara. Ya. 4 negara besar yang datang ke Nusantara. Apa aja? Belanda. Portugis. Inggris. Jepang. Spanyol. Argentina. Portugis tadi Alfonso Goris. Kerki. Oke. Kalau Belanda awalnya sama siapa? Virgil van Dijk. Inggris malah. Belanda loh, Belanda. Cornelius. Johot. Cornelius apa? Ayo Cornelius toh, belakangnya apa? Cornelius de Houtman. Dari mana ini? Jokotman. Wes, paling gampang di Spanyol.
Carlos Carlos aja ya. Itu yang ke Amerika. Ayo, kemarin sudah tak kasih loh. Spanyol. Ferran Torres. Pokoknya awak kapal ini kapalnya mati. Keren. Krunya. Krunya. Jadi kan mati di Filipina. Yang datang ke Indonesia yang krunya. Siapa? Ronaldo. Oke, dari 4 negara ini salah satu penemunya. 15, 96, ini 15, 23, terus Portugis 15, 11, Inggris tahun berapa? 425. Bukan. Berapa? 16. 1779. Apa? 1779. Ya, itu tanggalnya 18, 11 hingga 18, 16. 17 berapa tadi? 1779 Mas. 25. 17 berapa tadi? 79. 7. 9. Jadi ini ada 4 negara besar yang bisa dibilang menguasai ya. Ada Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Nah, yang namanya penjajah atau bisa dibilang kolonialisme itu kan awalnya berasal dari perdagangan. Loh, gimana Mas maksudnya perdagangan? Seperti yang Mas bilang kemarin, orang ke Indonesia, orang datang ke Nusantara, itu kan awalnya hanya berdagang. Mas sudah beri contoh kemarin, kalau semisal rempah-rempah di sini harganya cuma 1.000, di pasar Eropa itu bisa jadi 2.500.000. Profitnya kan tinggi, 2.500 kali lipat. Siapa yang datang? Bayangin kan, kamu beli di sini 1.000, dijual di pasar Eropa 2.500.000. Nah itu penggambaran rempah-rempah di Eropa itu sangat berharga. Tuh, kan aslinya gini, rempah-rempah kan tumbuhan merambat ya, tumbuhan liar yang kebetulan bijinya itu kan punya aroma khas, aroma yang pokoknya eksotik gitu kan. Bagi bangsa Eropa itu adalah sebuah kemewahan. Padahal kalau di sini rempah-rempah itu kayak tumbuhan liar aslinya, pala, cengkeh dan lain-lain itu kan aslinya tumbuhan liar. Nah itu sama bangsa Eropa itu yang awalnya berdagang kemudian ingin menjajah. Menjajahnya itu sebenarnya alasannya karena satu, ketidaksukaan rakyat lokal kepada bangsa asing. Apa Mas? Ya karena itu yang tadi harganya 1.000 itu sama pedagang lokal tiba-tiba dinaikin jadi semisal 250.000, otomatis keuntungan pedagang Eropa akan berkurang. Semisal kayak kalian pernah datang ke destinasi wisata, kemudian karena rame tiba-tiba harganya jeprot gitu, harganya dinaikin tajam gitu. Nah itu yang dirasakan oleh penduduk pribumi. Yang awalnya rempah-rempah murah tiba-tiba dimahalin. Nah karena dimahalin itu menyebabkan bisa dibilang terjadi gesekan antara pedagang Eropa dan pedagang pribumi. Nah dari ketidaksukaan itu Mana Mas? aduh 15, 12, benar. Jos. Ya susah ya. Terima kasih. Yes, pasal depan kamera. Yes, depan. Jos. Nomor 3. Kirim. Selamat. Apa tiba-tiba datang?
Sudah. Oke. Oh enggak. Info kan? Serius? Iya. 5 tahun. 13. Oke, selamat dapat susu. Mana Sponsor. Oh, udah. Oh, itu jangan sampai berapa kecil. Cepet-cepetan nih kayaknya ya.